Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dosana ambo kasadonyo kita akan mendengarkan ceramah Baba Suminang, ceramah dari Buya kita Buya Jarmon, yang mana judulnya adalah Padusi-padusi nan dirindukan oleh Sarugo. Mari dosana kasadonyo kita simak, kita dengarkan, terutama kepada bundokan doang kurang padusi ranah Minang, karena iko adalah kunci dari sarugonya Allah. Jadi mari usana kasadonyo kita dengarkan uraian nanjaleh dari Buya Jarmon Basarato, dalil-dalilnya dalam uraian tersebut. Mari kita dengarkan dosana ambo kasadonyo. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar di sana, baik nanti rantau maupun nanti ranah mundo? Semoga dosana yang ada di ranah rantau ambo doakan semakin banyak rezeki, semakin mudah apa yang diharapkan dan di hati. Kandak balaku doa pun terjabah, jauh dari bala rahmat dan mampu. Insyaallah pulang ke kampung bisa lo membangun negara itu pinta aja pintu. Dosana ambo yang ada di ranah rantau maupun yang ada di ranah bundo, dan kini kita akan membahas yang sangat luar biasa. Atau kita akan baca itu mengenai siapa dari kita yang tak ingin masuk sarugo. Itu dulu cerita bodoh. Saduan dari kita kok pasti ingin masuk sarugo dan pengen baru mendapat sarugo di sana. Tidak dari nan kita sampai perlu dari nan gaib, tidak dari nan mudo sampai perlu nan kamati isu, pasti baru-baru ini dapat sarugo dari Buya pengusaha, pejabat namanya, pemimpin jasiah pengen mana pean namanya sarugo besok di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tapi nan pengen masuk sarugo otomatis ada syarat-syarat, ada kriteria orang yang dirindukan di sarugo. Terlalu itu, ya kan? Nan kini kau di sana, ambo tidak membahas nan untuk laki-laki loh. Wah, ambo tidak membahas laki-laki di sana. Kau jangan sana aku nak membahas aku. Ambo nak membahas untuk padusi gini. Aku padusi nan kita bahas Ustaz, karena nan padusi ko adalah kalau tiba di Minangkabau sana itu lama dibulukan doang sampai jabatannya, sampai ke babarito, sampai segala-galanya. Nah, kini nangka kita ceritakan itu bukan saja di Minangkabau, tapi kasadon itu di Indonesia, baik di dua negara dan beragama Islam dan mengaku di dalam KTP-nya Islam, kurang padusinya rancak kami itu baik dalam masih jadi maupun laki. Dan yang fenomena gini ko yang ada pada penyebab di media sosial, dia hanya gara-gara pengen mendapatkan kehormatan, dapat puluhnya dipanggil menjadi artis koha. Namunnya baju dirinya, namunnya memakai setengah jilbab, nanya pakainya gunungan semua bunga hanya bayar-bayar yang goyang dengan pakai sarawak legend nak itat mana nampak balah dan di bawah di belakang itu dulu kau sana. Tak mungkin dong sarugo kau suko je orang tak itu. Tak mungkin sarugo kau akan dapat menjadi kriteria dia dah tak. Menciumnya sudah dah dapat, dah mencium bau sarugo sudah timbul ke buangnya apa lagi untuk masuk ke dalam sarugo. Nah itu di sana. Jadi di sana ambo yang di
tanah rantau maupun di tanah bundo. Ini mama alim lama cili pandai. Siapa yang ingin menjadi orang yang ke masuk surga, satu orang kok pengen masana, pengen mendapatkan surga, pengen menginginkan keindahan, kenikmatan, kebaikan yang abadi di akhirat, pengen masuk surga tu, tapi masuk surga dengan kondisi yang abadi nanti. Siapa yang ingin? Nah, cuman kalau mau itu kan ada bakat Allah. Allah kan menjanjikan surga kepada hamba-hambanya yang taat perintahnya. Yang taat perintah, nak menjauhkan larangan Allah, nak sembahyang, jaga sembahyang gitu kan, nak menentang Allah dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibadahnya rajin, tidak melakukan kesalahan dan mempertahankan keimanannya, surga akan dapat dengan insyaallah. Orang-orang yang mempertahankan keimanannya, surga insyaallah dah dapatnya. Kalau untuk padusi, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri-ciri atau kriterianya sangat, yang akan bisa menikmati surga di akhir kelak besok. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, sanad disampaikan dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, sesungguhnya penghuni surga itu yang paling sakit. Hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain, sesungguhnya surga itu yang paling sakit adalah kaum wanita, kaum padusi. Itu didapatkan dalam kisah Isra Mi'raj. Di saat Nabi SAW banyak mencari kaum padusi dan masuk neraka ketimbang masuk surga. Itu jadi pertanyaan jawab dalam hadis ke mana ibu-ibu. Kau tu ibu-ibu orang sana tu ibu-ibu tu nak gadi. Itu bahatus buya. Kalau lah mode itu buya tu kami mah cara kami kini buya. Kalau lah mode itu mana ba aku disi kami leko. Anda tak bisa kami agun kami semua agun itu sabar. Jangan langsung gegabah awak, jangan langsung birang-birang, jangan langsung beransang. Nabi tahu kondisi itu karena Nabi pernah pergi Isra Mi'raj. Di saat Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi mencari banyak padusi masuk ke dalam neraka kerana sisa ketimbang ke dalam surga. Itu harus ada penyebab ya kan? Dalam penyebab itu ada. Jadi kalau mau itu anak kriteria ya padusi ko, kami nangkong padusi ko bisa lo kami masuk surga. Nah apa? Kalau yo nak katanya masuk surga, lai tanduk menjalanannya, lai beko indak maraso baban di badan, cak pilih-pilih, idik ko pilih dua, surga cek neraka cek, sanang cek dari tu cek, sadia cek, bahagia cek. Nah, luku cek, sembuh cek, di kemudian luo. Kalau yo sabana-bana dan pertama mana, kalau yo bana-bana awak pengen menjadi polisi yang dirindukan surga, menjaga solat 5 waktu. Anak pertama bu, nana gani. Yang pertama menjaga sembahyang awak, menjaga solat awak, menjaga solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu ku wajib bagi seluruh kaum muslim, wajib. Memang menjalankan solat fardu ku orang tak dijamin lo masuk surga. Kadang lo menjalankan solat fardu tapi lo terpaksa menjalankan itu karena ada sesuatunya solatnya. Nah tu tak lo dijaminnya dok. Jadi banyak solat tu dengan keikhlasan awak bertemu dengan Allah, mengharapkan ridho kepada Allah, itu nama kita. Setiap awak mangkit takbir Allahu Akbar di mana-mana Allah Maha Besar, tidak ada yang besar dari diri aku lah dok. Di pikiran awak, di hati awak hanya Allah lah. Ketika itu tak ada yang lain dah. Dia bahkan masih sembahyang, masih terkena siapa. Tapi mandagi jadi seorang padusi awak harus jaga tu. Salah satunya amal dan melancarkan awak menuju surga tadi adalah menjaga solat 5 waktu. Oh masalah terima nak terima kecil Allah itu urusan Allah nak. Masalah terima nak terima kecil para ulama itu urusan Allah nak. Ustaz kau mengecek nak terima, ustaz pun nak nak terima, ya kan? Urusan Allah. Dan urusan ustaz tu. Dan memasukkan orang ke surga adalah siapa ni? Allah. Dan bisa memasukkan orang ke surga siapa ni? Ibu. Nah, menonton dari Pakan, dari Jawa, dari Mahasiswa, dari Palembang ataupun dari Indonesia atau Amerika di Mahasiswa. Dan masukkan awak ke dalam surga
hanya oleh Allah. Ustaz bisa enggak? Kau bisa enggak? Ada bisa, kecuali awak sama Allah. Amal ibadah, solat bagus. Aku solat bagus, solat kau diamnya. Apa nasinya? Sadat pondasinya. Jadi kalau Allah orang ku menjaga solat dan padusi ku menjaga solat, insya-Allah kalau ibu dan jaga sembahyang muncungnya pasti lembut. Tak ada muncungnya kasar tu nak. Tak ada keluar dari mulut seorang nam rajin sembahyang, rajin solat 5 waktunya, jaga solat 5 waktu batu karena setioknya solat inyo tahu dinyo selepasnya solat inyo aplikasikan solat. Mendirikan solat ko berbeda dengan mengarajuan solat. Mendirikan sembahyang berbeda dengan mengarajuan sembahyang. Mendirikan juga dari takbir sampai penutup salam. Kalau mengarajuan sudah dari sembahyang aplikasi kita nan padusi. Lai waktu tu aurat sabana waktu tu. Nyolai waktu tu tundak ko. Nyolai pakaian tapi bau terbuka. Kau nak peduli. Jangan-jangan ada awak nak padusi nak boleh SMA, awak SMP, nak kuliah. Lai kuliah tempat dan kadang-kadang ada nak kuliah di tempat agama, kadang-kadang ada dirancak yo kok ada nak kuliah di tempat umum tapi berasinya. Nah, jago-jago kalau awak yolah berpakaian hijab, jangan jadikan hijab tu sebagai tren ya awak, tapi jadikan hijab tu sabana-bana sebagai tampe awak merubah jati diri awak dan menjadikan awak tadi itu memegang teguh istiqomah awak. Kadang ada orang pakai hijab, dia pakai muka apa jilbab tapi menggunakan untuk style. Kan dia bikin kasus yang sangat luar biasa. Rajin yang sembahyang pada kecian mah, tapi melakukan pelakor selingkuh dan terjadi persoalan itu. Kenapa? Ingin tak mengarajun solat no, tak mengarajun sembahyang. Kalau solatnya jago, insya-Allah ini dapat keberkatan pada siapa. Maka betul tak kata Rasulullah. Ya kan? Orang yang solat tadi tu menjago. Ya kan? Allah pula menyatuan solat itu mencegah dari perbuatan keji sampai dari perbuatan kafir. Kalau Allah awak solat dengan bana nan padusi ambil uduk dia wana maduk dia nan bana, insya-Allah indak kanado awak ko kaman dapat baban lain. Ya kesulitan tak kado rezeki mudahnya hidup kita. Dengan awak rajin solat tadi, pancaran dari cahaya awak ko keluar tu, nurnya tadi keluar. Daripada awak nak pernah solat. Orang padusi banyak lah solat lain, tapi mengecen orang ada juga hilangan ke tak boleh ada. Kalau kau pengen menyasuk surga, tapi awak pengen tadi menjadi kriteria seorang padusi yang dirindukan solat. Kecil Nabi dikodong seorang wanita ko menjaga solat 5 waktu. Menjaga. Terus dia berpuasa, terus dia jauhan dari perbuatan zina, taat kepada suami, masuk tu dari pintu kamar saya yang terajak masuk. Masuklah. Amarai Nabi itu kawan. Menjaga sembahyang saya senang dia. Jadi kalau solat awak jago, muncul tak jago. Kalau solat awak jago, perilaku awak jago, adab awak jago. Harus itu. Dan awak berkorban nanti jadi kini kau hanya pakai hijab tapi nyolonan membuat malu agamanya seorang. Adanya pakai hijab tapi nya pakai lo dia teh dadunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan julurkanlah jilbabmu di bawah dada. Di bawah dada siku ada dia ko teh rumah ko dia teh. Nah di bawah siku. Jadi samuan yang dia teh yo di bawah. Ko dia teh dado, aku di bawah dado. Beda-beda lah dari sini. Mana sabana di situ. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada anak-anak gadingmu, istri-istrimu untuk memakai jilbab di bawah dado. Dulu kamu dado. Ya. Yang kedua, melindungi kemaluannya dari zina. Sesuai dengan hadis yang tadi awak baca tadi dari riwayat Ahmad tadi, bahwa menjaga kemaluannya, Pak Dustinya jaga kemaluannya. Daknya padiannya orang nandak sahihnya mengecil. Kok kemaluan kok banyak mana kemaluan di bawah situ. Dari muka, dari juang rambut sampai juang kaki itu kemaluan awak sedang bagi Pak Dusti.
kecuali telapak tangan go muka tadi. Kalau muka kau di siku lain tu perlu jaga diri awak. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri awak, jaga keluarga awak, jangan sampai kejadian ini. Kini kau perbuatan zina kau lah biasa-biasa saja, orang tak ada jadi perkara gini kan. Cari biasa-biasa saja. Kalau ada orang berzina dekat dengan sanaknya, biasa dah baa nanti jadi buat tak tahu gini dia kan. Cuman awak bersama tadi cuba fikir awak lain kita. Dengan mengalanjang solat fardu tadi, wanita tu bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Coba kemaluan kau dari perbuatan zina. Jaga diri awak dari perbuatan zina. Batu bergoyang-goyang awak, tidak patut nak pantas awak bergoyang, jangan bergoyang lo. Kau dia mai ikuti tren awak lah bergoyang lo, ya kan? Allah apa yo? Allah firan nak jalih saya awak jadi. Jadi kalau awak di Rangang Minang lu jangan dipakai yang ndak biasa diajar di ranggai awak. Jangan dipakai yang ndak disuruh di ranggai awak, jangan dipakai yang ndak diseluruh di agama awak, di adik awak. Kalau oleh itu selamat aku ndak sabu petang luar biasa mana sana nak dia rantau kau jam jarang-jarang di sana kamu kau minta maaf kau kare-kare kaji gini kau tak singgung lah dia. Nyo nak gadih kau dijago pulang batih yang tu jago kau dapat jam 6 sore tu nyala di rumah jangan sampai di rumah lala sampai jam 9 malam. Kau masih ada ni nak bawa Honda jam 9 malam boleh. Nak nambah rasul ni tak lo rasul ni nambah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kau nyampang kau keluar tadi masuk anginan elok apa? Kau keluar pulang ni kau dapat anginan jahit. Jago nak produksi. Kalau orang kayu belum nak den, kalau orang kayu belum nak den, apa? Datang delok. Kau nak SD, SMP, SMA, lah mulai sampai nang kuliah lah mulai lo. Boleh tu. Ampun tak bisa mengecek boleh tak boleh tu. Tapi setidaknya awak berfikir. Awak berfikir basuh jadi padusiku menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki ameh ke curang. Cubalah talu ayam diletakkan durian gambar durian. Mana-mana maksud nak karuang yang talu ayam di bawah durian dia teh letaklah pasti pecah saja ni. Itulah padusi ko. Jadi menjaga diri. Bapakkan padusi kini nyo biasa-biasa saja. Kadang padusi lo nak membawa untuk bawa zina lo. Bakun tak nyoba bawa, nyoba pakai tadi aku ndak dicalin, baalo lah, aku ndak kok dicalin, baalo lah. Kadang nyoba pakai baju jilbabnya terkekuat tapi jilbabnya kok singgah ziko saja. Dengan ziko ni. Ndak lo bahasa tuang, ndak lo sampai ke ziko. Singgah ziko saja. Antara sabana ikhlas, kalau ikhlas menjadi orang Islam otomatisnya jago akhlak orang Islam, dia jago adab orang Islam beraja sebenarnya beraja. Pun ada dia. Tu ketiga tadi. Kalau pengen awak masuk surga, menjaga solat 5 waktu tu, melindungi diri awak dari zina. Nang ketiga lah. Nang ketiga sabar. Salah satu sifat yang dapat mampuni dan dapat memberi pahala dan gandang adalah sabar. Sabar dan dapat awak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah mengecek dulu, wasta'inu bisabri wa salah. Ya kan? Sabar, solat. Sabar, solat. Sabarkan diri awak, solat, mengecek Allah. Mengecek Allah, minta Allah. Kok sabar? Kan ada orang mengecek. Dia kok sabar dia Ustaz. Jangan tanya sabar dia buya. Lain ada mendengar kisah Karambi. Karambi yang ambil dia baru. Karambi yang ambil dia baru Nan Karambi yang baru ada tahu baru kan. Baru ambil Karambi. Dia pernah cari baru dia Karambi di sana. Nan di rantau maupun menolak. Dia tahu dia baru kan. Kalau tahu dia baru ada ngalah lo. Nan baru punya sultan lah sampai je lah punya tuan ni.
Di baru kalau naik ke teh nama manjeknya batang kerambi sementara ligat baru tiba di teh di baru tiba lah di atero di sana dan dia tahu maupun dalam bundo maaf beribu maaf ada salah sakit tu mau mengecek aneh kok you nama-nama tiba di teh batang kerambi le pernah di sana menangam baru mengecek dia kerambi nak dah nak pernah baru minta izin ke kerambi ni ang yo kimiko demikianlah kesalahan keduanya lah kita sama dengan dia kita dia silakan dosa nak berpendapat tak ada baru macam tu sopan tu baru tak gigi ngambil putar tangan tak bisa dua tangan dua tangan dua kaki tak bisa dua gigi sampai putih ala putih ni pernah lo baru aku mengecek karam dia la putih yang kau makaram dia jalan dengan tanang ke bawah karam dia ibu dan mencaliang karam dia tak pernah ala putihnya campan bawah di tonggiang dia lain niat dan sana ya dulu awak laiba baju dulu awak laiba pangkek tinggi sana tapi diturunan oleh orang bagi tuana orang menurun memasu awak berbagai macam cara bayarnya sana dari nanedok dari narancak dari ndak rancaknya bayar kawak dari kemanjilek sampai ke mamuji sampai ke majatuan awak nyek sana tapuk tangan tadi tu sana sama membunuh nyamuk sana nyamuk sedek tapuk tangan mati jatuh kerambi dia sesabar kerambi dia pernah berang kerambi mengecek baru ang kurang ajar mama dua angan dia amang betapa tanda pada sana lama gantung-gantung jual dan nang patah loh mungkin tak pernah baru akan disemprot di kerambi tak pernah loh baru mah tak izin ke kerambi lah tiba di bawah di sana kena jatuh caliklah ketika bapangki awak lagi bagi gigi senak tadi yang rimau nampan di pola di bawah sana tak ada sia-sia awak ada oh kok kamu jadi sia-sia awak ya kan mau jadi anggota dewan mau jadi wali kota bupati presiden gubernur kalau lah jatuh awak bisa jadi orang biasa siapa jadi ngek ketika lah jadi dia teh ngek tu tu nak dipadusi oleh itu dia sesabar kerambi tak ada sabar kerambi tiba kerambi di bawah tadi lah terletak di bawah kerambi di suluh boleh tahu suluh buka kerambi tu mah buka baju kerambi tu suluh tahu bahan tajam suluh antuan kepada awak ke suluh tu jalih dia awak tu oh iya mas suluh ku paguk kepada dia ya mode itu pading kerambi dibuka kerambi pun tak lu dengan lelok dia pernah mencalik orang membuka baju kerambi sambil basiu-siu tak pernah kan tapi membuka baju kerambi dia nampak paso-paso sampai kedua hari barinya sampai kau kepala kau nampak sampai ya kan dibuka paso baju kerambi pernah dia nak kerambi tak sabar je kerambi sabar dia sabar itu ibu menghadapi suami awak menghadapi anak awak menapi mertua awak dia sabar gitu menghadapi masyarakat nang kamu yang suami awak dia sabar dia tahan dia taluk dia nak masuk ke telinga langsung tiba di rumah dia dulu suami awak tidak tu kerambi kita beda kecil orang sama nak padusi Hindu kalau nak pandai menjaga diri lagi bawa baju kau tak terlapih baju luar kehormatan tak ada lah doa itulah tak ada lah ikut diri lah ingat saja dia sabar kerambi tiba-tiba sabar awak belum bisa menyerupai sabar kerambi apalagi sabarnya Siti Khadijah sabar Siti Khadijah sabar Siti Aisyah ada sabar itu ada dan ya doa awak kau bisa mah kau iyo sabana sabar awak ada pek suami kau sekarang suami awak kau pamangkan kau Allah Subhanahu wa taala kalau mengetian dalam firman surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi di sana kecil Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab tadi kok laki-laki dan padusi yo laki-laki dan padusi yang muslim itu untuk laki-laki dan padusi yang mukmin. Laki-laki yang taat untuk padusi yang benar. Laki-laki yang padusi yang sabar untuk laki-laki padusi yang khusyuk. Laki-laki yang suka bersedekah untuk laki-laki yang suka berpuasa. Laki-laki yang padusi yang menyebut nama Allah, Allah sediakan mereka ampunan dan pahala yang besar.
Jadi padusi laki-laki le sanggup okon tenang bujang. Kalau le sanggup awak na laki-laki pa puasa. Kalau le sanggup awak na padusi pa puasa. Kalau nak sanggup baralik saja le. Ajan awak menggatang-gatai ku di goyangan dadu di kuyangan sadone ta. Jangan mengata-kata. Kok kala taraga baralik mana. Tak sanggup berarti awak pa puasa tu. Nan kampe kalau ciri-ciri nang kampen tu padusi nan dirindukan di sarugo tu taat kepada suami. Padusi nan taat kepada suami adalah penghuni sarugo sana, bisa mengikuti suaminya, taat pada suaminya. Kok PK2 ini dia minta izin ke suaminya. Ini nang padusi ini ada nampak dia nang menang atau di mana ada nampak. Kok kapai makan dua ada yang pai keluar kan dua saja. Zaman gini pun ada dah dan bila dan keluar dah depan randu sudah. Indah kecil udah tanam. Mantanang di rumah kalau gini dah ada boleh dan pai keluar dah. Indah dah. Indah kecil dah. Lu sabut macam model itu mana udah gini. La jale udah kau udah tu hari keluar tu ikut tu keniak masabut saja ni kalau ibu orang mak orang etik orang. Data karena seorang kisah padusi yang sangat luar biasa menjadi sanggu padahal masyarakat mengecen menguku anak padusi durako. Pernah dengar kisah? Kok kisah dia tambah lagi kisah aja. Kisah ya aku kisah. Busana nanti rantau maupun dalam bunuh dengar kisah. Ada anak padusi suami istri lah sebenarnya suami istri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu dosa yang sangat luar biasa pun yang terjadi dan suamiku seorang saudagarku mengalih keluar daerah bulan sampai berhari-hari berminggu-minggu baru ke pulang. Dan padusiku no bak kecik Nabi dulu taat kepada suami. Jangan engkau melakukan sesuatu yang salah apabila suamimu melarangmu dan jangan kau lakukan. Dan apabila suamimu tidak berada di rumah, jangan engkau masukkan laki-laki selain suami. Dah berjalan waktu bertahun berbulan tiba sakit rangkai. Dan suami ko dalam kondisi pai mengalih. Pertama-tama tiba kakak laki-lakinya ke rumah pajangan padusi ko. Dia Assalamualaikum, salam dah. Buka lah pintu dia, tidak bisa buka pintu dah. Batu, laki dia tidak di rumah dah. Laki dia tidak di rumah. Kalau nak bisa buka pintu kau aku dan kan kakak kau mah ya bak ada laki dia nak di rumah, tak bisa dia dah. Ya maaf dah, ya rekam pintu salah apa masalah dah. Amak sakit mah. Bila kau ke pulang. Insya-Allah dah. Kecillah kamak dah, semoga mak bercapek sihat. Kalau tiba lah capek laki dia dan menyusul dia laki dia. Pulanglah udah yang tadi. Lupa laki kau lah segak 2 minggu dia pulang leh. Nang ke 2 minggu kau tiba lah mak Assalamualaikum, salam. Piak, buka lah pintu. Mak, Waalaikumsalam. Mak tak bisa buka pintu mamak dah mak. Bawa aku tak bisa, aku dah mamak tu dah kau mak. Kau ke mamak ambo, mamak laki-laki tak mungkin dah. Ambo menjaga nasihat dari suami ambo mak. Tak mungkin bisa ambo untuk membuka air karena suami ambo tak di rumah. Ambo tak bisa menerima seorang apapun selain dari suami ambo. Itu perintah mak. Amak kau lah sakarat tu tu nanti kecil anda ke pulang kau jadi mak berdoaan tu hari mak teraga dia tiku kau imat tu pada aku mana ni mak. Banyak ke mana ni mana tu ratuk mak tapi dek mananga kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau suamimu tidak di rumah maka jagalah suamimu dan rumah itu. Dan lo keluar keluyuran maka cerita pergi ke rumah tetangga aku, cerita rumah tetangga aku menimbulkan dosa. Aku balik beban suami aku tarik. Dia gara-gara dosa awak tambahan untuk suami awak. Kenapa? Segala dosa-dosa awak ditanggung oleh suami awak setelah hijab kabul tu. Tanggung suami atau papa fikir kalau ada papa mencari anak jadi apa-apa anak bini awak pailunya bertanggung baca itu tentang orang niat tu niat termasuk diri awak fikir hari ini. Bu nak ada menyuruh mencari kau kecil atau cari hendak fikir-fikir dan nasihati. Orang Minang tu mana nasihati bisa. Setelah itu balik buya. Setelah itu datanglah
komandir pun meninggal lah. Datanglah masyarakatnya, tokoh masyarakatnya. Assalamualaikum, pia. Salam, bapak. Apa itu mapi kau jangan buati. Nak kedua lapar tamu, nak kedua kau tolak je panggil orang. Nak nama kau dia nak doleh dah. Mara uang dia timah nikit mato jawek cik depa. Ambo pengen pana batamu jamak ambo pak. Terakhir kali tapi apalah pedayu ambo. Apalah dayu ambo pak. Ambo mengikuti kecik suami ambo pak. Suami ambo nak di rumah ambo nak pengen pai bapak dan nak pengen melanggar bapak dan ambo takut menjadi seorang isteri yang durhaka. Kau gini mungkin lelaki kau ha. Lebih sayang lo kau ke lelaki kau lagi ketimbang kau banding kau seorang. Kau anak durhaka gitu. Dah selesai lah pulang orang lo. Tiba pulang datang suami maratok di tepi pintu menangi dek mak aku mampu ngambu maaf mampu nak pengen menjadi seorang anak nak durhaka rumah tapi ambu nak pengen menjadi seorang istrinya durhaka kepada suami rumah nanti itu menangi. Tiba suami assalamualaikum waalaikumsalam abang bang yo masuklah bang kau menangi dia bang nak menangi bang dulu lah 3 kali orang memanggil ama pertama kali sakit bang yang kedua lah sekarat yang ketiga lah meninggal anak kacik suami bang aku tak payah bang awak kapai bang sesuai dengan perintah tak boleh meninggal rumah yo menjaga rumah ratu diri termasuk aib suami wak jaga. Kecil suami kopi aku lah dulu kau mapi ambil dosa kau kadang mapi bah pandang orang kadang besok kopi datanglah nyolah wak pai ke tempat emak kau pai dah ke rumah mencari mai nah orang lah basorak ke sadon di sana ibu papa basorak aku anak duraku anak sabik sadon timbul dekat Rasulullah batu Rasulullah kecil suami kecil orang tentang anak lo tak durakunya lo nang kecik suaminya pak maaf biarlah mbak katanya selaku suami dan salah binimu salah mbak yang tulis suami itu pak salah binimu salah mbak nah mengecek Nabi pak kok dah nambah pai apa sebab kecik Nabi telok Nabi yang tak langsung Nabi berang memberansang pak aku nak minum pai apa sebab ya Rasulullah, mbak ambo kapai ya Rasulullah, suami amboku seorang pedagang, pulang sekali sebulan, kadang sekali seminggu, kadang sekali 3 minggu, kadang 4 bulan. Dan ambo Rasulullah, mbak kecil-kecil engkau dulu, basuh ambo semanjago, suami ambo dan menghormati suami ambo. Apabila suami ambo tak di rumah, ambo harus menjaga diri ambo di rumah dan menjaga semua hartanya, termasuk diri ambo dan kepercayaannya. Kalau ambo langgar ya Rasulullah, ambo kecil engkau akan masuk neraka daripada ambo akan melanggar suami ambo Rasulullah yang datang lo ambo. Kecil Rasulullah. Tapi ya Rasulullah diri ambo kini ya berdosa. Biarlah orang mengecil ambo nak durhaka. Tak penting ambo kamari bedo ambo sebenarnya Rasulullah. Penting ambo tak durhaka ke suami ambo. Kata Rasulullah dia tidak bersalah, ibunya telah mendapatkan seorang anak perempuan yang ahli surga dan ibunya sudah diampunkan segala dosanya oleh Allah SWT. Apa yang tak kepengen tak itu tak kepengen taat kepada suami kamu mendatang tiba suami dari luar apa ada dari mana tadi tidak lancar duluan dah ada sehat. Adab pada suami itu perlu komunikasi kepada suami yang baik. Jangan awak saya marah solita, suami nak marah solita. Dan suami mau ditolong jangan awak saya marah solita dan isteri nak marah solita. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah sampaikan, oleh karena itu wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suami tidak ada. Surah An-Nisa ayat 34 baca. Aduh dalil ya doh. Sebab itu maka wanita yang soleh yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh kerana itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita kamu khawatirkan nusyutnya, maka nasihatilah mereka. Nusyut itu artinya ba'a dirinya tadi antara sadar tak sadar, nasihatinya lain.
Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Apa kasih Allah. Jadi taat kepada suamiku selalu. Kalau ibu ya bana-bana pagi itu jangan beko di bulan ke pertama pas baralik. Sayang ke laki, mata air minum, piring berbeda, gandai berbeda. Berarti bulan kedua, dah itu ke itu bulan ketiga, dah ke itu bulan keempat berubah ke 5 sampai dah punya anak, dah ada lah ke mana tiang naik, dah surang-surang saya bin laki ku ambil alai. Kadang-kadang laki lu minta kuat, ambil hasil ni cepat, ambillah surang. Kadang mana itu. Ku nak awan adab dan dipadusi minang tak boleh. Adab kau dah perlu dijaga. Jangan sekali-sekali mengatuan kata itu mengecek ke suami awak. Lah. Gaya ni suami awak semana-mana ya. Hormatinya di mata tempat, di mawa dua, di mawa tempat je nyoko aduk. Tamu di rumah awak mencari suami awak walaupun setahu mana awak jinyo tetap jangan dibuat sama nyo. Itulah lah jatuh buat diri awak sebagai padusi. Mana ngalut tak suami awak berdoa, iya dah boleh keluar, tak padusi awak lah itu. Kecuali lagi panggil pihak bakal bersusi pihak macam sampai. Dan lagi sampai dia udahlah, bahama dia udah tanya lu kau udah dia. Tu adab menghormati suami. Ya. Yang kedua, selalu izin kepada suami jika keluar rumah. Seorang wanita akan tentang melakukan tabaruj. Melakukan kesalahan di luar tu tak sangko-sangko tu. Jika sudah sering keluar rumah, kalau itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan seorang isteri untuk lebih banyak di rumah. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 33 cadik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Buat komik tu. Tiba suami awak buang kapindiang tu dah mindi lu bantu tu kan. Laku seperti orang jaliah yang dulu. Apa orang jaliah dahulu pada bersih dulu. Mendua diri, maafkan diri dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai halul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kau menerangkan tentang awak nan padusi, baik awak nan kuliah, baik awak nan masih SMP SMA, termasuklah balaki, dengar dia duk. Hendaklah kamu tetap di rumah sampai minta izin ke suami awak. Jangan berias-ias banyak untuk laki orang. Beriaslah untuk suami. Beriaslah untuk suami. Janganlah kau bertengkar laku seperti orang jadiah dahulu. Mau berumbaran lah. Ikut gadang lo. Dadu gadang lo ke orang. Kini aku nampak dia no. Anak SMA kini aku boleh stick ke sekolah kini kan. Badak mana pergi sekolah. Wak nasihat tak lama mak orang gitu kan. Tu jago-jago tu. Nampak patik nanti tampil usang. Tampil. Dan karena selalulah berprasangka baik kepada suami awak atau berprasangka baik kepada semua orang. Berprasangka buruk kepada orang tak dibubihan. Makanya awak harus bersangka baik ke orang. Dia tambahkan manisan awak hilang dosa. Baik wanita yang sudah bersuami, yang ataupun yang lupa dosi, yang lupa suami, bersangka baiklah awak kepada sia saja. Jangan bersangka yang buruk-buruk ke orang. Maka itu sedangkan diri awak dan padusi yang tadi mengecil orang buruk, awak pun lebih buruk dari nyo. Mana tahu ni nyo awak kecil tadi itu habis seperti go malam nyo ke takbir nyo tahajud kepada Allah meminta ya Allah ampun dosa awak. Meninggal kadang-kadang senang khatimahnya dan awak masuk neraka itu bin dewa. Dasarnya selalu bersangka baik kau, maka baik itu dan sudah lajurat itu balik. Hai orang yang beriman, jauhlah kebanyakan sangka, curiga, perubah sangka itu dosa. Berburuk sangka itu dosa. Janganlah mencari keburukan orang lain, jangan mengunjingnya satu sama lain, ya kan? Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai atau daging saudaramu yang sudah mati? Makan bangkai daging kawan awak lah meninggal, boleh mau makan ya. Kalau nak mau arti sama itu, maka tentu kamu merasa jijik memakan itu. Jadi kalau ada orang mengunjang-unjangnya sambungnya memakan bangkai saudara yang sudah, kamu memakan bangkai saudaranya
curang. Tak jijik lah, jijik. Jijik, jangan makan. Jangan awak pengundian, jangan buat dosa. Yang ketujuh, menjaga aib suami dan keluarga. Awak jaga aib suami awak, awak jaga aib keluarga awak. Masalah memang selalu datang bila saja datang persoalan ekonomi, datang dari kakak ipar, datang dari adik ipar, datang dari mertua, datang dari keluarga suami, datang dari keluarga istri, akan timbul permasalahan. Makanya jaga aibnya. Ada masalah tidak ada. Kau dapat awak pandai awak bagi suami awak, dah bagilah piti untuk amal rekoda. Dan suami pada itu dia bagilah piti untuk amal rekoda. Saling awak berbagi. Kalau Allah saling berbagi, demi Allah dah ada persoalan. Itulah termasuk awak seorang padusi yang baik. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.